Halo semuanya, nama aku Maki. Hari ini aku pinjam channelnya Bunda untuk share pengalaman aku operasi miom dan polip pakai BPJS di tahun kemarin. Di sini awal mulanya aku akhirnya operasi miom ini karena aku jadi ada pendarahan di bulan akhir Februari tahun 2023. Biasanya aku dapat tuh di pertengahan bulan. Nah, udah selesai dapat, kok pas akhir bulan aku dapat lagi. Nah, pertama aku nggak mikir yang macam-macam kayak gimana dong, karena juga sebelumnya tuh aku nggak pernah ada keluhan soal sakit pas lagi mau dapat segala macam. Aku tuh nggak pernah ada keluhan seperti itu. Tapi memang kalau untuk dapat biasanya tuh aku lama, sekitar 10 hari dan beberapa bulan terakhir, akhir Februari itu, akhir tahun 2022, jadi sekitar bulan Oktober, November, Desember, itu memang aku tuh ngerasa kok kayak rada banyak ya, darah yang keluar, sampai ada gumpalan-gumpalan begitu, cuman ya udah 10 hari habis itu bersih gitu kan. Nah, tapi pas akhir Februari tahun 2023 itu, aku pendarahannya itu keluar terus ya, bleeding itu sampai akhir Maret, sampai akhirnya aku tuh ke rumah sakit karena kok nggak berhenti-berhenti, terus juga rada pusing gitu kan. Ya udah deh, kenapa ya, aku akhirnya ke Vaskes 1 klinik di dekat rumah, ke sana terus aku ceritain kan masalah aku, konsultasiin ke dokter kalau aku bleeding nggak berhenti-berhenti, terus juga keluar darahnya tuh menggumpal-gumpal begitu, banyak banget gitu kan, sampai aku pusing gitu kan. Ya udah akhirnya sama dokter, aku sebenarnya awalnya minta langsung dirujuk ke dokter obgyn gitu kan, karena aku takut kenapa-napa kan. Cuman itu belum nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau pakai BPJS nggak bisa langsung kita datang ke Vaskes 1 langsung dirujuk kayak begitu, karena dokter umumnya harus periksa dulu, harus ngobatin dulu, baru kalau misalnya emang gagal baru dirujuk ke rumah sakit Vaskes rumah sakit tipe C dulu gitu kan. Ya udah, akhirnya aku dikasih obat penghenti darah, obat anti nyeri dan juga vitamin. Nah, di situ kan kalau Vaskes 1 itu kan paling obatnya cuma untuk 3 hari ya kalau BPJS kan. Ya udah, aku minum 3 hari itu emang sih rada berhenti gitu ya, tapi masih ada flek-fleknya gitu kan. Terus aku balik lagi, dikasih obat lagi. Kalau nggak salah itu harus 2 kali berobat gitu kan, jadi seminggu lah ya. Nah, terus masih belum berhenti, habis itu aku dirujuk langsung ke rumah sakit yang ada dokter obgynnya, spesialis obgynnya. Nah, waktu itu aku milih ke rumah sakit Tamrin di Tamrin Cilengsi karena dekat rumah juga. Dan di situ aku langsung pergi ke rumah sakit itu dan diceklah sama dokter spesialis obgynnya itu. Nah, dicek di USG tuh. Oh ya, untuk biaya kemarin itu ya, yang untuk obat penghenti darahnya, obat penghenti darah, obat anti nyeri dan segala macam itu free semua, ditanggung BPJS. Nah, pas ke rumah sakit kan aku langsung di USG sama dokternya dan ketahuan di situ kalau aku ada miom. Miomnya itu nggak terlalu gede ya, kecil malah sebenarnya, cuma sekitar 1,3 cm, jadi 1 sampai 2 cm lah istilahnya gitu kan. Tapi kok berdarah terus ya gitu kan, aku bilang kan, oh tapi kalau dari sini sih ini miomnya kecil dan kayaknya nggak kenapa-napa, coba kita terapi hormon dulu. Jadi aku disuruh minum pil KB Yas. Nah, itu aku disuruh minum selama 6 bulan rutin selama 28 hari gitu kan. Setiap bulan aku minum itu, nanti 6 bulan lagi kamu balik lagi ke sini untuk kita periksa apakah miomnya itu berkembang atau tidak gitu kan. Ya udah, akhirnya aku beli tuh ya obat pil KB-nya itu. Itu kalau obat pil KB itu kita bayar sendiri ya. Kita kalau BPJS tidak menanggung semua obat yang berhubungan dengan hormon. Nah, tapi kalau untuk USG-nya itu aku free. Nah, setelah itu aku kan udah berhenti dapet tuh ya. Awal April tuh, aku inget banget awal April aku berhenti dapet. Nah, pas aku mulai terapi hormon, pas aku mulai obat terapi hormonnya itu, aku masih belum dapet awalnya. Tapi pas pertengahan April, emang jadwal aku menstruasi kan, aku dapet. Nah, situ kan aku bingung, ini dapet tapi tetap harus minum pil KB, ya udah nggak apa-apa lah kan lagi terapi gitu kan. Tapi yang aku bingungin adalah kok banyak banget sampai kayak air ngalir udah gitu menggumpal gede-gede banget. Aku tuh sampai ganti softteknya tuh
nggak pernah sih sebanyak itu gitu kan, berapa kali aku tuh nggak tahu berapa kali karena too much. Aku sampai pakai softtek celana dalam gitu aja, softtek celana itu nggak mempan gitu loh, karena bocornya benar-benar wow. Aku tuh sampai rada takut kalau misalnya tidur, itu bocornya benar-benar spray itu sampai kayak air kena tumpahan air ngalir gitu. Ih, dan aku takut gitu kan, kenapa nih, kenapa kayak begini gitu kan. Terus udah gitu menggumpalnya banyak banget, gumpalannya kayak api gitu, and nggak pernah sih sampai kayak begitu, dan itu bikin aku takut kan. Jadi aku langsung ke dokter lagi, tapi ke IGD-nya karena aku takut gitu kan, kenapa nih bisa kayak gini ya, takut juga kenapa-napa. Nah terus aku ke IGD Rumah Sakit Tamrin. Nah di situ aku langsung dibawa ke bidan ya, ke bidan, pokoknya ke poli ibu dan anaknya, ke bidan. Di situ mau diinfus segala macam kan. Terus kan kan aku nggak punya itu ya, kalau di rumah sakit Husni Tamrin itu, aku kalau di rumah sakit swasta aku nggak dikasih sama sekali ininya, data-data kita itu, kita sakit apa, misalnya USG gitu, hasil USG-nya kita nggak dapet, tapi itu ada disimpan di rumah sakit mereka gitu kan. Ya udah, jadi dilihat sama dokter bidannya itu, bidan ya bukan dokter ya, bidan. Wah ini dari hasil USG-nya dia ada polip nih gitu kan. Aku kaget karena dokter bilangnya, sebelumnya dokter cuma bilang cuma ada miom doang gitu kan. Tapi kok dia di sini bilangnya ada polip. Ada polip nih gede dan harus segera dioperasi. Aku kaget dong, shock di situ. Kakakku juga, aku diantar sama kakakku kan, dan mereka juga kaget dong, shock loh, kok beda ya penjelasannya gitu kan. Aduh, aku udah bingung kan, loh kok dioperasi segala macam. Malah disuruh untuk dirujuk ke RSUD Cilengsi gitu kan. Harus langsung operasi saat itu juga. Can you imagine? Itu kan ngeri banget gitu loh. Orang cuma disuruh ada miom, kecil pula, dan lagi disuruh untuk operasi terapi hormon sama 6 bulan, terus tiba-tiba datang ke UGD disuruh operasi saat itu juga, karena katanya polipnya gede banget gitu kan. Ya udahlah, akhirnya dicoba diinfus pun, aduh itu so stupid itunya ya, susternya sakit banget sumpah nyuntikinnya, nggak kayak yang di suster yang di bawahnya tuh pada jago, yang di atas nggak jago ternyata gitu kan. Sakit banget, tangan aku sampai bengkak biru-biru gitu, kesel banget deh. Nah akhirnya aku mutusin untuk kita keluar aja, kita cari second opinion. Dan akhirnya aku pergi ke rumah sakit swasta lainnya yang dekat rumah juga, yaitu Eko Hospital Cibubur. Dan di situ aku objin juga kan, itu biaya sendiri ya guys ya. Oh ya, waktu pas di Husni Tamrin tadi itu aku nggak keluar biaya sama sekali karena kan nggak diapa-apain juga ya. Nah terus pas di Eko Hospital aku di USG lagi, dan tetap sama gitu loh, dokternya ngomongnya sama kalau aku punya miomnya itu sekitar 1,3 cm ya, 1-2 cm lah dia bilang kan, karena nggak bisa mastiin dengan benar berapa sentinya, dan nggak besar, dan ini dibilangnya suruh terapi hormon ya. Iya tapi masih pendarahan terus. Oh gitu, karena ini masih baru banget terapi hormonnya gitu kan. Jadi sama dokternya akhirnya aku dikasih obat penghenti darah dan obat anti nyeri, juga vitamin penambah darah dan Primolut M. Jadi aku disuruh untuk disuruh untuk minum itu sampai nggak salah 2 minggu. Aku disuruh minum itu sampai habis. Nah terus waktu itu kan aku juga lagi liburan ke Filipina ya. Jadi sama di Filipina aku alhamdulillah nggak keluar darah sama sekali, karena aku kan minum obat penghenti darahnya dan juga Primolut itu, dan juga nggak keluar darah, sehat segala macam. Aku juga nggak ngerasain pusing, nggak ngerasain ngedrop segala macam. Oh ya, kata dokter yang di EK itu kan, setelah 2 minggu Primolutnya habis itu kamu mulai lagi terapi hormonnya itu. Jadi mulai lagi terapi hormon pakai obat Yas tadi itu kan. Aku minum lagi tuh Yasnya kan sampai pertengahan Mei. Aku dapat lagi, aku tetap konsumsi Yasnya. Nah, tanggal 12 Mei kalau nggak salah aku dapat, berhentinya itu kalau nggak salah tanggal 20 Mei. 20 apa 21 Mei aku lupa. Nah, berhenti itu, aku udah, oh fine dong, udah tenang dong, ternyata ya, cocok nih obatnya gitu kan. Nah, terus tanggal 23 atau 25 Mei, aku tuh keluar darah lagi. Jadi keluar darah lagi, pertama flek gitu kan. Terus lama-lama banyak banget udah ya seperti tadi ya, menggumpal keluarnya, terus kayak air segala macem. Cuma karena aku nggak pusing, aku nggak pusing, aku cuman udahlah pakai aja softteknya banyak gitu kan. Aku nggak mau ambil pusing.
aku nggak ke dokter. Nah, sampai akhir Juni itu aku ke dokter karena waktu itu aku pas lagi jalan ke taman sama kucing-kucing aku ngerasa pusing, aku sampai keduduk tuh, aduh kok pusing banget ya, aduh kayaknya harus ke dokter lagi nih, minta obat penghenti darah karena kan darahnya udah keluar banyak ya, menggumpal-gumpal banget gitu kan. Ya udah akhirnya saat itu aku langsung mutusin untuk ke dokter. Aduh sorry ya guys, mau hujan. Duduk-duduknya kedengeran nggak tuh? Oke, lanjut. Jadi aku langsung ke dokter, minta obat penghenti darah. Itu aja tuh tujuan aku sebenarnya. Tapi pas aku ke dokter, pas dokternya ngeliat gitu kan, di vaskes saat itu ngeliat, waduh, kok kamu badannya kuning banget? Aku bingung, kuning gitu kan, apanya kuning? Enggak, aku hitam gitu kan. Terus, enggak ini kamu udah kuning banget, kamu kurang darah ini. Ditanya lah, pendarahannya dari kapan gitu kan, dari akhir Mei sampai sekarang akhir Juni, loh kenapa kamu nggak ke dokter gitu kan, karena kan aku disuruh minum obat KB-nya kan, dan aku tetap minum itu, jadi minum obat KB-nya tetap keluar darah, iya, oh oke, berarti ini nggak bisa, kamu harus langsung ke UGD kata dia kan, kamu harus langsung ketemu sama dokter kandungan langsung kata dia kan, oh gitu, ya udah akhirnya kamu langsung ke UGD aja ya, soal kalau dirujuk ini bakal lama katanya gitu. Ya udah akhirnya aku langsung ke UGD, aku minta saran rumah sakit mana yang bagus untuk kasus aku ini. Terus sama dokter sama suster karena aku kasusnya itu lebih ke seputar obgyn ya, rahim gitu kan. Jadi lebih baik sih ke rumah sakit ibu dan anak aja karena kan di situ pasti banyak banget, di situ pasti ada dan banyak obgynnya, spesialis obgynnya. Kemudian akhirnya aku memutuskan untuk ke Rumah Sakit Hermina Mekarsari. Nah, pas ke Rumah Sakit Hermina Mekarsari itu, aku kan langsung ke UGD-nya. Nah, jadi pas aku datang ke sana ternyata rame banget. Sumpah itu rumah sakit rame banget. Jadi UGD-nya tuh rame banget pas aku ke sana, sampai orang tuh nggak kebagian tempat dan segala macem. Untungnya aku kebagian sih, untungnya gitu kan. Dengan aku kebagian, aku langsung kasih tahu kronologi aku, kalau aku pendarahan dan bla 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 bla, terus langsung disuruh cek darah dulu. Cek darah, setengah jam kemudian hasil keluar, ternyata HB aku 6. Pantesan aku mukanya kuning kata dia kan, dan harus ditransfusi itu 4 kantong. Harus langsung rawat inap dan transfusi 4 kantong. Tapi aku nggak bisa langsung rawat inap karena nggak kebagian kamar. Dan di sini kan aku jatah BPJS aku itu kelas 1 ya. Tapi karena kamarnya penuh, aku dapetnya kelas 2 guys. Ya kelas 2, nggak apa-apa sih, nggak begitu masalah buat aku gitu kan, yang penting aku dapat penanganan yang benar gitu kan. Kelas 1, 2, 3 yang penting penanganan yang benar. Nah terus, aku baru kebagian kamar itu jam 3 pagi, besoknya jam 3 pagi. Jadi aku dibangunin jam 3 pagi itu untuk transfusi sekaligus pindah kamar. Ya udah, aku transfusi sekaligus pindah kamar. Kalau untuk transfusinya kan di infusnya gitu kan, di infusnya aku baru pas jam 3 pagi itu, jujur aku suka tuh susternya yang di UGD itu bagus ya, pintar-pintar, aku nggak sakit pas lagi disuntiknya gitu kan. Terus udah gitu kan, aku terada sakit itu ternyata kalau ditransfusi itu infusnya tuh gede banget, dan aku tuh nggak biasa infus gede. Aku tuh kan biasanya kalau di infus itu pakai infus yang buat anak kecil karena tangan aku tuh pembuluh darahnya tuh nggak kelihatan kata dokter, kata susternya. Jadi aku dikasihnya biasanya yang buat anak kecil. Tapi kalau untuk transfusi darah itu nggak bisa yang buat anak kecil. Jadi jarumnya itu harusnya gede. Ini tuh sakit banget guys. Oh my god, aku tuh nggak mau lagi ditransfusi, sakit banget. Ya udah akhirnya aku ditransfusi 4 kantong, hari itu juga harus selesai. Jadi kalian imagine, kebayang banget transfusi darah itu ternyata pas ngalir gitu darahnya ya dari kantongnya ke sini kita, itu kerasa banget rasanya tuh, nyeri ngilu gitu ya, kerasa banget lah gitu, ada yang masuk ke sini tuh nggak enak banget, nggak enak banget, tapi ya udahlah yang penting kan sehat gitu kan. Terus aku juga tetap dikasih obat penghenti darah dan segala macam itu pakai lewat jalur infus ini juga kan, cepat langsung aku nggak berdarah lagi. Terus besoknya aku dites, cek darah, alhamdulillah langsung naik jadi 10 HB aku. Jadi aku udah boleh pulang tuh kalau udah 10 kata dokternya kan. Ya udah, terus dicek HB-nya udah bagus segala macem. Ya udah akhirnya sama dokter udah dibolehin pulang besok paginya itu. Besoknya ya, bukan jadi aku di dokter itu 3 ya.
3 hari. Eh, 2 hari lah, 2 hari lah itu ya. 2 apa 3 hari lupa aku. Nah terus habis itu udah selesai, aku dikasih obat, pengganti darahnya tetap ada, sama obat nyerinya ada, dan vitaminnya ada. Dan aku disuruh minum lagi terapi hormon, pakai obat pil KB lagi, tapi yang mereknya itu, kan yang merek Yas itu ternyata nggak ngefek di aku kan. Aku dikasih obat pil KB namanya itu Microgynon. Selama sebulan aku disuruh untuk minum itu. Setelah check up pertama, aku masih dalam keadaan oke, jadi dilanjutlah minum terapinya itu. Dan setelah minum itu kan, aku dapet tuh, emang dapat kirain pertengahan tuh bakal dapet gitu kan. Nah tapi dapetnya arusnya itu biasa aja kata dokternya, maksudnya nggak yang parah banget tuh bleedingnya, tapi ini tetap parah banget 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 bleedingnya, tetap gede-gede dan tetap kayak air. Aku tuh sampai aduh capek deh kayak gini lagi, letih aku gitu kan. Ya udah, tapi aku tetap olahraga karena nggak terlalu aku nggak terlalu pusing banget gitu kan. Nah pas akhir bulannya itu aku kontrol lagi. Nah pas kontrol lagi tuh dokter ngeliat aku badannya kuning lagi gitu kan, kok kamu badannya kuning lagi, ini bleedingnya nggak berhenti. Iya nggak berhenti. Oke, cek darah, kalau misalnya HB kamu rendah, kamu mau nggak mau harus ditransfusi lagi. Oh my god, ditransfusi lagi, jadi mau nggak mau harus rawat inap dan transfusi lagi, karena kalau pakai BPJS itu ditransfusi itu harus dirawat inap ya guys. Ya udah akhirnya aku coba cek dan ternyata HB aku turun jadi 7 dan aku harus transfusi 2 kantong. Aduh, aku langsung yang oh my god, again and again. Akhir Juli aku rawat inap lagi gitu kan. Ya sudahlah, akhirnya ya mau gimana lagi. Aku rawat inap dan habis itu aku ya tetap ya dikasih obat segala macam, transfusi 2 kantong. Alhamdulillah HB aku naik di 11 dan boleh pulang, tapi aku sama ini kan di USG-nya itu lewat perut ya, nggak lewat bawah gitu loh. Karena aku masih belum married juga nggak lewat transvaginal, jadi kan. Nah, dokter minta aku untuk ini harus dicek, jadi kita harus USG lewat bawah, lewat anus, dan aku takut banget. Aku takut banget, jadi pas lagi mau dicek tuh aku sampai teriak-teriak, takut. Separno itu gitu kan. Sampai akhirnya yang aduh ya udah deh nggak usah dipaksa kata dokternya baik banget, dokter Fanny I love you, kamu baik banget gitu kan. Dan terus akhirnya sama dokter Fanny dibilang gini, ya udah ini kalau menurut perkiraan saya kamu ini mungkin ada polipnya tapi nggak kelihatan nih kalau di USG dari perut, harus dari bawah anus kata dia kan. Nah karena kamunya separno ini aku nggak mungkin juga maksain gitu kan katanya. Dan kalau misalnya pun ada itu polipnya itu, mau nggak mau ini harus dioperasi. Dan ini mau nggak mau sebenarnya harus pakai alat yang canggih ya, dia bilang namanya itu laparoskopi. Jadi ada kamera kecil tuh dimasukin ke vagina kita, kecil banget masukin ke vagina dan nanti dipotonglah itu yang bermasalahnya katanya gitu. Aku juga nggak begitu ngerti ya guys ya. Pokoknya namanya laparoskopi aja. Nah di Hermina Mekarsari itu nggak ada alatnya. Dan itu juga harus ditangani oleh dokter spesialis kandungan yang apa namanya kafer, yang buat fertilitas, yang buat kesuburan ya, fertilitas itu kesuburan. Ya udah, dan di situ nggak ada dokternya. Jadi aku dirujuklah ke Rumah Sakit Hermina Bekasi. Nah di Rumah Sakit Hermina Bekasi ini akhirnya aku di USG lewat anus itu karena dokternya galak, lebih galak. Dokternya galak, tapi ternyata nggak sakit guys. Oh my god, aku tuh separno itu ternyata nggak sakit. Hello, kesel sendiri sama akunya gitu kan, ternyata nggak sakit, cuman emang rada nggak enak aja, tapi bukan nggak sakit ya. Jadi kalau misalnya kamu belum nikah tapi harus di USG lewat bawah lewat anus itu, please guys jangan bodoh kayak aku, ternyata tuh nggak sakit sama sekali. Dan itu juga free ya, kalau pakai BPJS itu free. Tapi sama dokter itu kan dilihat kan, wah ya nih ternyata miom aku kecil, tapi dia tuh ngelingker. Nah terus dia tuh rada turun gitu, katanya gitu kan, rada turun ke vagina, itu yang menyebabkan pendarahan terus kata dia kan. Ini mau nggak mau harus dipotong, dioperasi gitu kan. Nah dioperasinya pakai ya itu pakai laparoskopi itu operasi kecil kok katanya kan. Itu nggak menimbulkan luka sama sekali. Abis operasi juga kamu bisa langsung beraktivitas seperti biasanya, nggak ada pendarahan segala macam kata dia kan. Oke, tapi ini nggak, aku bilang, oh oke, berarti nggak serem ya dok ya, nggak serem. Tapi ini nggak ada di Rumah Sakit Hermina
Bekasi, nggak di ada, tapi tidak ditanggung oleh BPJS katanya. Makanya karena nggak ditanggung oleh BPJS itu, aku dirujuklah ke Rumah Sakit Umum Persahabatan di Rawamangun. Dan di situ aku dirujuk ke dokter Made Desi. Kamu langsung ya ke sana, kata dokternya kan. Jadi aku langsung daftar di Bekasi itu, langsung daftar minta rujukan. Terus 2 hari kemudian langsung pergi ke Rumah Sakit Persahabatan. Dan di Rumah Sakit Persahabatan tuh awalnya aku bingung kan, gimana nih ininya daftar segala macam. Udah lah, ternyata dia tuh nggak bisa pakai online yang CKN gitu. Jadinya pakai ada websitenya. Tapi nanti yang soal Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Terminal Mekarsari gimana alur-alurnya itu bakal aku bikin video sendiri, karena kalau di sini bakal lama banget. Nah terus nyampe di Rumah Sakit Persahabatan, ketemu sama dokternya, aku kasih tahu kronologinya dari awal sampai akhir. Terus juga ada aku kasih foto hasil USG yang terakhir. Dokternya ngelihat kan, oh itu laparoskopi, istilahnya kan dirujuknya untuk laparoskopi. Ya udah kata dokternya, sekarang kamu periksa ke ronsen paru, cek darah dan USG. Aku langsung tuh ngecek. Dan pas ngecek itu ternyata ronsen untuk USG itu perlu waktu 2 minggu lagi guys. Oh my god, it's totally so long. Jadi ya sudahlah, cek darah sama ronsen dada aku langsung saat itu juga. Tapi untuk USG USG rahim aku 2 minggu lagi. Dan setelah 2 minggu itu ketemu dokternya, dan akhirnya sama dokternya, oh ya ini ternyata memang harus dioperasi. Dan aku diminta untuk ke beberapa dokter lagi, yaitu dokter penyakit dalam, dokter jantung, dan juga dokter anestesi. Di penyakit dalam aku ditanya apa aja riwayat penyakit yang pernah aku derita. Terus ke dokter jantung aku diperiksa echo segala macem. Nah, tapi dokter jantung aku disuruh untuk USG jantung. Karena dari hasil pemeriksaan ronsen dada itu, ternyata jantung aku tuh rada bengkak. Ya udah akhirnya aku USG jantung, dan itu perlu waktu 2 minggu lagi. Kalau USG di sana lama banget ya, capek banget. 2 minggu kemudian aku USG jantung. Nah selesai USG jantung, aku langsung ke dokter anestesi, dan ternyata ke dokter anestesi dan hasilnya juga bagus. Setelah itu aku bawa semua hasilnya itu ke dokter ke dokter Mades. Dilihat dan akhirnya oke, ini udah keliling-keliling capek banget. Ya udah oke, ini emang harus dioperasi, laparoskopi, dikasih tahu ya laparoskopi itu kayak gimana. Terus habis itu suruh pulang untuk nanti dikasih tahu kapan dapat jadwal. Ya, nggak langsung dapat jadwal begitu aja guys, karena ternyata aku harus nunggu lagi dapat jadwalnya itu. Apalagi dokter Mades itu kan dokter yang sangat-sangat banyak pasiennya. Aku dapatnya itu kan awal September ya, tanggal 7 apa 9, 7 September kalau nggak salah aku selesai pemeriksaan itu. Akhir September aku disuruh telepon untuk tanya kapan dapat jadwal aku, dan akhirnya akhir September aku telepon, aku dapat jadwal itu sekitar tanggal 26 Oktober. Nah 26 Oktober nanti dibilangnya sama dia, nanti 2 hari sebelumnya akan di WhatsApp atau di telepon untuk konfirmasi jadwalnya. Jadi tanggal 26 Oktober itulah akhirnya aku dioperasi. Aku kan BPJS-nya kelas 1. Tapi di situ aku dibilangin kalau aku dapatnya kelas 2 gitu kan. Ya udahlah nggak masalah aku bilang kan. Nah, pas nyampe di rumah sakit, kita masuk gitu. Kita masuk tuh mulai tuh masuk rame-rame kan sama-sama ke ruangan atas itu. Aku dibilang kalau aku karena pasiennya belum pulang, jadi sekarang masuk ke masuk ke kelas 3. Mama aku kesel dong, ini gimana sih jatuh kelas 1 diturunin lagi kelas 2, sekarang turunin lagi kelas 3. Gimana ini, percuma dong bayar mahal-mahal kalau akhirnya kelas 3 juga gitu kan. Mama udah ngomel-ngomel, akhirnya iya Bu maaf Bu, ini karena ada pasiennya yang belum pulang Bu, tapi nanti kalau udah pulang langsung Bu. Ya karena mama ngomel-ngomel juga kali ya, jadinya jam ya masih siang gitu, akhirnya kita udah bisa masuk ke kelas 2 gitu kan. Habis itu aku kan disuruh untuk puasa gitu kan, malam ya puasa, besok operasi. Nah terus setelah itu kan aku masuk ruang operasi itu jam 12 siang. Jam 12 siang tapi nggak langsung operasi ya guys. Jam 12 siang aku masuk ke situ, terus habis itu kan nunggu dokter datang dulu. Nah terus pas nyampe ke ruangan operasi itu ada banyak beberapa dokter, sama ada juga mahasiswa kedokteran kayaknya yang ada di situ juga gitu kan. Jadi ada dokter anestesi, dokter apa sih darah gitu. Pokoknya mengandung darah-darah gitu aku nggak ngerti deh ya. Terus habis itu sama dokter Madesnya.
Nah, terus kan aku di biusnya bius lokal, guys. Bius lokal itu disuntiknya di punggung sini. Aku tuh udah di pikiran tuh takut banget. Oh my god, ini pasti sakit banget, 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 banget. Tapi ya sudahlah, ya kan. Tahun ini kan aku udah dioperasi, disuntik terus ya, tangan segala macem. Jadi ya udahlah, pikirin aja nggak sakit. Pas disuntik, emang ternyata nggak sakit, guys. Itu parnonya aku aja. Ya udah akhirnya disuntik, sakit nggak? Enggak dok gitu kan. Ya udah. Terus kan ditanya, kebas nggak nih kakinya segala macem. Ditunggu sampai kebas, terus habis itu barulah dimulai operasinya. Dimulai operasinya, aku sempat beberapa kali tuh sesak napas dan kedinginan banget. Kan ngirup oksigen gitu kan. Itu dingin banget sampai habis selesai operasi itu aku flu karena kedinginan itu. Dan waktu pas sesak napas itu, sesak napas dok, sesak napas, disuntik lagi. Aku nggak tahu suntik apaan ya, karena nggak kepikiran juga untuk nanya. Terus habis itu pas di pertengahan operasi, aku nggak ngerti dokternya ngomong apa sama mereka semua, karena kan pakai bahasa rada-rada kedokteran gitu, nggak ngerti lah ya. Pokoknya akhirnya dokter nanya ke aku, ngomong ke aku, kalau ternyata miom aku ini, dia ukurannya memang kecil, tapi ternyata melingkar, dan di lingkarannya itu tumbuhin sama polip-polip. Ini menyebabkan pendarahan hebat polip-polipnya itu. Dan ini nggak bisa ditarik, atau ditarik lewat vagina. Jadi harus di perutnya itu, perut bagian bawah yang dekat rahim itu harus dibelek. Jadi kayak operasi sesar kata dia kan. Jadi operasi gede ini, bukan operasi kecil lagi. Jadi harus dibelek, tapi dibeleknya dikecil sih katanya. Gimana, bersedia apa enggak? Dan ini harus dibius total. Jadi kan imagine aku udah dalam keadaan di tempat operasi gitu, masa nggak bersedia, kan gila aja ya. Sakit banget, di bawah udah sakit terus nggak selesai gitu, penyakitnya nggak keluar, nggak tuntas, ya nggak mungkin lah. Akhirnya aku bilang oke, it's okay, yang penting aku percayain lah semuanya ke dokter gitu kan. Ya udah, terus habis itu aku dibius total, disuntik, dibius total, aku nggak sadar lagi. Kata mama sama keluarga aku sih, dokternya juga sempat minta izin keluar. Mungkin setelah dia ngomong dan aku dibius, dia baru keluar ya, dia ngasih tahu. Dan akhirnya operasi berjalan lagi sampai sore ya. Jadi aku baru sadar itu jam 5. Jam 5-an kok nggak salah ya. Jam 5-an baru sadar, udah nggak di ruang operasi tapi masih di ruangan. Jadi ruang operasi itu gede banget, guys. Jadi ada ruang operasi yang benar-benar ruang operasi, ada juga yang tempat nunggunya dan segala macem. Nah itu masih di area situ. Nah terus aku buka mata, masih belum bisa ngerasain badan sama sekali ya. Kok nggak salah baru bisa gerakin tangan aja deh. Baru ngerakin tangan, aku kaget karena ngeliat, loh kok infusnya ada 2 kiri kanan gitu loh. Aku nggak ngerti, perasaan infus tadi cuma ada 1 di sini, kenapa sini juga ada. Ya sudahlah gitu kan, nggak mikirin gitu kan. Terus kaki masih kebas tuh waktu itu. Aku cuma ngeliat melek sini-sini gitu kan. Terus manggil sus gitu kan. Terus susunnya ada yang lewat, udah sadar ya gitu. Iya, sus sudah sadar gitu kan. Tapi ngomongnya kayak masih yang ya masih narkoba, masih halu begitulah ya. Ya udahlah, gue bilang kan. Terus kan ini jam berapa? Sudah jam 5-an kata dia kan. Oh ya udah. Terus nanti kalau udah pulih banget, kita bawa ke ruang rawat inap ya. Terus tanya kan, kamu udah kentut belum gitu kan? Belum sus gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau udah kentut bilang ya gitu kan. Terus tangannya udah bisa digerakin, udah, kakinya udah bisa digerakin nggak? Pegang-pegang, belum gitu kan. Oh ya, nanti kalau udah mulai berasa baru kita pindahin ya ke ruang rawat inap. Oke gitu kan. Udah. Terus setelah udah berasa, akhirnya dibawalah ke ruang rawat inap sama keluarga aku juga. Dan akhirnya di ruang rawat inap itu sekitar jam 6-an ya. Aku lapar banget. Ya, karena kan puasa ya dari malamnya. Aku udah kelaparan banget gitu kan. Karena operasinya tuh menurut perkiraan kan cuman ya paling 1 jaman lah gitu kan, paling lama 2 jam, 1 jaman lah, kan kecil gitu kan, pasti kecil gitu kan. Nah, aku juga gak ada persiapan yang kayak gimana-gimana, ternyata jadinya operasi besar. Nah terus aku makan, udah kentut belum, katanya akhirnya kentut tuh, udah kentut, tapi kentutnya aku kan nggak tahu ya kalau aku di kateter gitu kan, kentutnya tuh lucu ya, jadi kayak, oh mau kentut nih, kentut, dia kayak nyari gitu, terus baru keluar gitu kan, jadi kayak apa ya, gak jelas ya, kalau orang udah pernah di kateter mungkin ngerti maksud aku. Jadi kentutnya pelan-pelan gitu, terus kayak nyari-nyari ruang gitu, terus baru keluar gitu kan. Jadi nggak langsung yang gitu, nggak langsung kayak gitu kentutnya. Terus aku nggak pipis-pipis, karena kan emang di kateter tuh ternyata langsung ya,
kalau kita mau pipis langsung pipis aja dan kita nggak berasa gitu kan. Nah terus setelah itu, setelah selesai semuanya, uh, aku disuruh istirahat, dicek lagi kan darahnya nggak masalah, tekanan darah, tapi tekanan tensi aku biasa kan aku tensinya rendah. Ini tensinya tuh tinggi banget, ya sekitar 120 sampai 140. Mungkin karena katanya aku habis operasi, terus kan belum bisa gerakin badan, terus kata susternya harus gerakin badan ya kiri kanan segala macam, kakinya segala macam. Karena kalau bisa besok tuh udah harus bisa duduk gitu kan. Aku tuh yang gak kebayang bisa duduk gimana caranya bisa duduk. Oh my god, ini kan gerakin badannya susah gitu loh. Ternyata kalau operasi sesar tuh gerakin badan susah guys. Kentut juga susah gitu. Maksudnya bukan kentut ya. Gerakin badan susah dan kita tuh gak bisa ketawa. Kalau ketawa perut sakit. Untuk aku orang yang hobi ketawa itu nyiksa banget sih gitu kan. Perut aku sakit gitu kan. Kalau ketawa aduh sakit, jangan please jangan ketawa. Aku sampai kalau mau ketawa gini, jangan ketawa supaya tuh nggak ketawa. Terus kalau mau bersin dan batuk, itu juga sakit banget. Aduh, aku sampai kalau kan aku flu ya. Setelah operasi aku kena flu, aku bilang kan. Aku minumnya, nah ini, aku minum ini nih, vitamin CIP ini yang bikin aku nggak kena, aku sembuh. Nah terus tapi pas mau batuk aku tahan, mau batuk karena sakit aku tahan gini. Tahan berapa lama akhirnya jadi nggak bersin, nggak batuk. Nah, seperti itu kalau sesar ternyata ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah, melahirkan secara sesar itu bukan perempuan sejati, bacot banget ngomongnya. Emang lo kira di operasi sesar nggak sakit? Nah, gue operasi sesar nggak dapet bayi lagi. Ini juga berlaku banget buat temen kamar aku. Jadi kalau dia tuh hamil anggur dan harus dioperasi kayak sesar juga. Jadi kita sama-sama dioperasi sesar, tapi nggak dapet bayi. Aduh. Kita bilang kalau misalnya kita dioperasi terus ada bayi, seneng ya gitu kan. Ini udah dioperasi sakit banget, nggak ada yang bikin kita seneng gitu kan. Udah gitu harus belajar jalan, belajar duduk, belajar belajar duduk, terus habis itu belajar bangkit dari tempat tidur, terus belajar jalan. It's totally hard. Yang teman sebelah aku cepet banget dia malah bisanya, cepet banget pulihnya, mungkin karena dia masih muda juga dan dibantuin banget sama suaminya kan. Ya udah akhirnya dia cepet tuh. Kalau aku tuh sampai yang aduh susah banget, lama banget, aduh gimana, mungkin kan aku kegemukan juga ya, kalau dia kan kurus gitu kan, makanya harus kurus guys. Hari kedua akhirnya aku bisa duduk dan langsung bisa jalan dan segala macam, walaupun ya emang susah PR banget. Dan dokter nyaranin untuk pakai korset ya, pakai korset. Dari hari sebelumnya ya di sana pakai korset, makanya mama tuh seharian nyari korset. Nah korsetnya nggak muat di aku. Korsetnya nggak muat karena kekecilan. Astaga, akhirnya suaminya orang sebelah lah yang beliin buat kita dan dapatlah ya yang sesuai sama kita, muat gitu loh. Nah terus hari kedua bisa jalan, bisa duduk, terus aku dilepas kateternya juga, terus akhirnya dibolehin pulang guys. Nah dibolehin pulang tuh berasa banget gitu kan kalau misalnya naik mobil jalan duduk berasa banget gitu loh. Dan terus bener-bener jangan sampai ketawa dan bersin itu. Nah ini yang rada-rada susah gitu kan. Terus nggak boleh bawa yang berat-berat. Nah ini juga susah banget tuh. Ya pokoknya seperti itulah. Nah terus pas yang operasi miom itu berhasil kan operasinya, mama dikasih lihat kan kayak gimana bentuknya itu, kayak gimana ada di HP-nya. Aku nggak lihat, aku takut gitu kan. Terus ya udah kata dokter seminggu kemudian aku kontrol. Nah pas seminggu sebelum kontrol itu kan di rumah aku nggak berani mandi. Ya aku nggak berani mandi, aku takut gitu loh, takut kena lukanya segala macem. Jadi udahlah aku nggak berani mandi. Itu juga bangun dari tempat tidur dan segala macam tuh masih susah banget ya aku gitu kan. Jalan pun masih kayak robot begitu segala macem. Pokoknya kelihatan banget ya aku tuh kayak orang habis operasi gitu kan. Nah seminggu kemudian aku balik lagi kontrol ke dokter. Dokter marah kan, nih kamu jangan dibikin takut-takut gini, kamu penakut banget ini. Jalannya biasa aja, jangan dibikin kayak robot, dan juga harus ya udah dibiasain aja gitu kan. Mati aku mau biasain, orang masih sakit gitu kan. Ya udahlah, terus kan pulang dari itu kan juga aku disuruh untuk dietnya high protein. Jadi makan telur tuh bisa sampai
2, 3, 4, 5, 6, 6 sehari. Aku emang suka telur sih, tapi kalau sebanyak itu aku enak juga gitu kan. Oh, nggak terlalu diet banget itu istilahnya. Padahal tapi aku pakein juga susu high protein ya, Almond high protein itu susu whey protein, jadi ya kebantu lah, tapi tetap masih belum terlalu pulih gitu kan. Akhirnya aku ngobrol sama, pas lagi nunggu dokter, aku ngobrol sama salah satu pasien, dan dia juga sama operasi miom juga, dan udah 6 bulan ya, jadi udah lama, lebih lama dari aku. Dan dia itu setelah operasi itu pulih minum pil ekstrak yang ikan gabus. Dia bilang kan, oh minum pil ekstrak yang ikan gabus, merek apa tuh? Udah akhirnya dikasih tahu sama dia. Terus kan aku coba cari-cari di internet, ternyata itu ada dijual di Senturi. Itu Albusmin ya namanya ya, di Senturi. Akhirnya aku belilah di situ. Ada sih di internet beberapa, tapi aku takut palsu, jadi aku beli yang udah pasti-pasti aja lah. Dia juga ada IG-nya juga, dan juga di Senturi juga jual, udah pasti kan aman gitu kan. Nah, aku minum 2 pak itu, emang bener sih aku cepet banget pulihnya. Tapi yang untuk review Albusmin aku ada di video selanjutnya ya, karena jangan di sini, nanti bakal panjang banget. Nah, setelah aku pakai Albusmin itu aku bisa lebih jalannya lebih enak segala macem, sampai kontrol di akhir bulan aku juga udah oke, kata dokter, mulai untuk terapi hormon. Aku disuruh minum obat Primolut selama sebulan itu 14 hari. Jadi 14 hari minum 2 kali 1, dan 14 hari nggak minum selama 3 bulan. Jadi 3 kali terapi ya. Nanti aku akan selesai terapinya itu akhir Februari. Nah, ya moga-moga aja terapinya itu berhasil ya guys. Aku berharap banget semoga miom aku dan juga polip aku itu nggak numbuh lagi. Jadi aku tuh, aduh jangan sampai dioperasi lagi. Aku takut banget. Dan sekarang juga aku disuruh untuk dietnya itu makan sehat. Jangan dimakan yang berpengawet atau mie instan dan segala macam. Aduh, emang itu kesukaan aku. Beberapa kali aku tetap makan sih ciki segala macam, cuman ya sudahlah, kurangin banget gitu kan. Ya semoga aja sih nggak numbuh lagi ya. Nanti aku akan update part 2-nya untuk yang operasi miom dan polip aku ini. Karena ya untuk yang part 1-nya cukup sampai di sini ya. Sekarang aku lagi terapi hormon pakai Primolut N selama 14 hari, selama 3 bulan. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang sama kayak aku lagi mau operasi miom, kena miom, ada polipnya juga dan segala macam. Dan untuk yang bagi yang belum nikah pengen di USG secara dari bawah lewat anus, kalian gak usah takut ya guys ya, itu gak sakit. Dan juga kalau misalnya mau dioperasi laparoskopi ataupun yang laparoskopi itu gak sakit. Tapi kalau yang kayak sesar itu ya nggak sakit juga sih, pas lagi operasinya nggak ada sakit sama sekali. Tapi setelah itu kalian tuh akan sedikit susah untuk bangun, jalan, ketawa, bersin, batuk, itu rada susah. Tapi untuk selanjutnya sih semuanya so far oke-oke aja. Dan untuk yang BPJS ini, untuk operasinya itu benar-benar free, ditanggung semua sama BPJS. Cuman obat-obatan aja yang nggak ditanggung ya. Jadi ada yang ditanggung, ada yang enggak. Yang nggak ditanggung tuh biasanya kebanyakan obat-obat hormon seperti pil KB, Primolut N, dan segala macam. Oh ya guys, untuk yang Primolut N ini, aku kan belinya itu, Primolut N itu harus pakai resep dokter ya. Gak semua apotek itu punya dalam jumlah banyak. Nah, aku tuh beli dalam jumlah banyak, karena kan buat 3 bulan aku langsung beli. Itu aku belinya di apotek Kimia Farma. Jadi aku kasih, ini loh resepnya, terus dikasih, aku kasih resepnya, terus habis itu dikasih untuk yang 3 bulan. Itu aku dari cari beberapa tempat, ternyata adanya di Kimia Farma, dekat rumah aku sih untungnya. Ya, jadi segitu aja dulu curhatan aku untuk operasi miom dan juga polip pakai BPJS. Dan tunggu nanti ya part 2-nya setelah aku update terapi hormonnya. Oke, semoga aja video aku ini ngebantu kalian semua ya guys. Dadah!